Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Raida, kebetulan saya di samping teman dalam Partai PKPI, juga saya satu organisasi di ASK, dan juga teman main. Banyak pengalaman saya sama Bu Tia, banyak sekali. Ya, di dalam organisasi, di dalam politik, di dalam bermain. Dan saya juga nggak nyangka Ibu Tia begitu cepat ninggalin. Kita selalu sama-sama waktu kita mau jadi caleg DPR RI. Di Partai PKPI, dia begitu berani mengeluarkan suara. Kalau dia nggak setuju, dia nggak setuju. Dia berani ribut sama siapapun, tapi dia aslinya baik. Saya bisa membuktikan kalau Bu Tia itu orang paling baik. Dan saya banyak belajar dari dia. Kalau kita kumpul, bukan dalam partai, bukan dalam organisasi, kita bermain, dia selalu, Ika, ikut yuk, mau makan enak nggak? Itu yang selalu saya ingat. Setiap ngumpul, dia bisa menyusukan diri di mana tempat. Mau itu di kantor, mau itu di politik, mau di bermain. Saya nggak nyangka kalau Ibu Tia begitu cepat ninggalin kita semua. Dia orang baik, dia cantik, dia pintar. Segala-galanya dia gitu, orang sempurna buat kita semua. Nah, pas dengar kabar Ibu Tia meninggal, jam 10 dari suami saya pikir itu hoax. Tapi saya nggak percaya, saya tanya, itu benar Bu Tia meninggal? Iya benar. Sampai saya gemetar, seakan-akan saya nggak percaya itu betul apa bohong gitu. Pas 1/4 jam kemudian Pak Badri telepon saya mengabar, bilang, saya telepon Pak Badri, Ibu Tia meninggal. Iya. Ya Allah Pak, benar, ini benar Pak. Saya bilang benar Pak. Terus saya langsung ngabari ke semua teman-teman, sampai ke grup-grup semua, sampai jam 4 pagi saya melayani mereka telepon saya, bahwa mereka semua nggak percaya kalau Ibu Tia itu meninggal. Saya sampai sekarang pun saya nggak bisa lupa sama dia. Karena begitu banyak pengalaman saya sama dia. Dia ngajarin saya selagi kita kumpul-kumpul tentang pemilihan Pak Jokowi di Hotel Menteng, dia selalu panggil saya, Bu Ika, sini Bu, mau foto nggak sama menteri, katanya. Dia bilang, iya Bu, sini cepet sini, katanya. Dia begitu baik, dia bisa foto sama menteri-menteri karena dia. Sekarang saya ngerasa kehilangan. Setiap saya datang ke ASK, saya lihat di ruangannya sepi, terasa sepi sekali. Yang ada cuma Pak Badri. Saya bilang, Pak, sepi ya Pak, nggak ada Ibu Tia ya Pak. Kalau saya ke ASK, saya cuma lihat ada Bu Tia, ada Pak Badri. Sekarang kalau saya datang ke situ cuma hanya Pak Badri aja. Saya tetap setiap malam saya doakan agar Bu Tia diterima di sisi Allah karena kebaikan dia. Dia cukup baik dan ramah. Saya nggak bisa cerita macam-macam lagi, cuma itu yang bisa saya ceritakan. Saya saksi kalau Bu Tia itu memang orang yang paling baik, sempurna. Maka itu Allah sayang sama dia daripada kita semua. Saya cukup, terima kasih. Pak Badri, terima kasih untuk semua. James Binsar, jadi ingin menyampaikan kesan-kesan? Ya, jadi Pak. Ya, silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Volumenya digedein dikit. Ya. Innalillahi. Suaranya kecil. Oh ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya kehilangan sahabat
dan teman baik saya, Mbak Cynthia Kertanegara. Namun sebelumnya yang saya hormati Sohbul Musibah, Pak Haji Ali Badri, Pak Muhardi selaku MC, guru saya Gus Soleh, dan juga tadi ada Ustadz Sambimbo. Saya atas nama pribadi, saya James Windsor, atas nama ibu saya, Hajah Mardiana Siruzi, dan atas nama keluarga besar Nahdlatul Ulama UK, atas nama UK European People's Party, dan juga atas nama Presiden Moldova yang ke-6, Maya Sandu, mengucapkan turut berduka atas wafatnya almarhumah Mbak Rumiati Inko Cynthia binti Lukman Kertanegara. Saya mengenal beliau 4 tahun lalu di unjuk rasa menolak Undang-Undang MD3 yang saat itu saya katakan para wakil rakyat itu berlagak seperti Tuhan dengan membungkam kritik-kritik dari masyarakat saat itu. Dan sayangnya tadi sudah saya cerita di kolom chat, berujung kepada kerusuhan dan almarhumah Mbak Tia lah yang membantu mengevakuasi saya dari peristiwa dorong-dorongan saat itu dengan polisi. Dan wallahi watullahi saya bersaksi bahwa beliau orang baik, bahwa Mbak Tia Kertanegara adalah orang baik. Dan saya tanya malamnya, Mbak Tia masih di sana apa enggak? Oh masih katanya. Gimana aman di sana? Oh aman. Pada saat itu saya sampai rumah. Dan setelah itu saya tidak berkontak dengan beliau karena saya pulang kampung ke London karena diangkat menjadi pejabat di perusahaan keluarga saya. Dan sejak saat itu saya nomaden. Kadang di Jakarta, kadang di London, kadang di Tokyo, kadang di Singapura karena faktor perusahaan keluarga. Dan sampai saya balik lagi ke Jakarta tahun 2019 dan saya sempat meniatkan mau ketemu dengan Mbak Cynthia lagi, tapi saya dapat kabar dari grup WA-nya Gus Soleh Agama Cinta, ini Mbak Tia meninggal. Oh kaget saya, terkaget-kaget saya. Ini benar ini Mbak Tia meninggal ini. Pas saya buka Facebooknya, ya Allah. Jujur 4 tahun saya mengenal almarhumah, kesannya memang baik. Dan memang beliau saya setuju orangnya sangat bersahaja, sangat idealis, dan pantas untuk dijadikan contoh bagi kita semua dalam hal idealisme menjaga NKRI berpancasila dan berbineka tunggal ika. Saya tidak panjang-panjang, Sohbul Bait, Pak Haji Ali dan juga pembawa acara Pak Muhardi. Karena nanti maghrib insya Allah saya akan membuat yasin secara privat khusus untuk almarhumah. Maka tadi saya terima kasih telah diberikan nama lengkap beliau beserta nasabnya. Insya Allah beliau husnul khotimah, diluaskan umurnya, dan berkat beliaulah saya jadi mengenal Gus Soleh dan komunitas agama cinta. Itu amal jariah yang paling berkesan. Mudah-mudahan terus mengalir untuk beliau sampai yaumul kiamah nanti. Dan akhir kata dari saya, ya marhaban ya syahrul Ramadan. Selamat menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Untuk kita semua, insya Allah Ramadan tahun ini adalah Ramadan kebangkitan dari wabah virus corona. Dari saya demikian, wallahul muwaffiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siska Romadar, apakah ingin juga menyampaikan kesan-kesan melalui webinar ini, Ibu Siska? Silakan, Siska. Sistrum? Ya, Ya, silakan. ya terima kasih. Seperti yang saya tulis di chat, Tia yang saya kenal itu rendah hati, kemudian dia itu selalu tersenyum. Saya selalu ingat sampai sekarang, kalau ketemu saya dia selalu berteriak, Mbak Siska, gitu dengan senyumnya dia. Jadi saya di sini khusus mengenang salah satu Ahoker, saya sengaja memakai baju kebanggaan kita bersama. Nah, saya berharap semangat kebersamaan melalui acara yang di Prakarsa ini tidak putus sampai di hari ini, tetap kita guyup, kita seperti keluarga gitu ya, karena kan sudah begitu lama bersama-sama di dalam perjuangan. Jadi turut berduka cita bagi keluarga yang ditinggalkan.
teladan yang saya pelajari dari Tia adalah sebagai relawan, yaitu senyum manis yang selalu dia berikan kepada kita semua. Terima kasih, itu saja kenangan saya kepada Tia. Terima kasih Sistrum. Di belakang Sistrum masih ada Pak Dino Albert. Pak Dino Albert, Ketua Umum Marsal. Saya Kalau minta nggak waktu ada ini Cinta setengah menit, Anggi. Pak. Saya minta waktu setengah menit. Ya, silakan Dino. Matikan dulu itu unmute dulu. Di unmute. Itu mikrofonnya masih tertutup. Bung Dino. Halo. Mikrofonnya masih tertutup. Bisa di unmute Mas Nurul? Cinta Anggi 201 siapa ya? Cinta Anggi. Ibu Anggi itu, Bu. Silakan Bung Dino dari Marsalia, silakan Bung Dino. Dipersilakan Bung Dino Albert. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Tidak banyak Pak yang bisa saya ceritakan tentang almarhumah. Selain almarhum ini adalah bagian dari masa kecil saya dulu di Cempaka Putih Timur. Saya berkawan dengan kakaknya sebetulnya. Santigi, biasanya dipanggil Igi. Ya titip-titipan tas lah waktu itu, karena kita bertetangga walaupun sedikit agak jauh rumah kita. Tapi kesan saya dapat dari sosok Dia ini adalah sosok yang tangguh. Dalam pilkada, dalam pilpres, kita tidak banyak bersinggungan. Pun ketika kita bertemu di alumni sekolah, alumni SMA Jakarta Bersatu pun juga tidak banyak bersinggungan. Saya merasa kehilangan sebagai sahabat kecil yang ketika saya berkunjung ke rumahnya itu dia pasti nggak ada, AI-nya nggak ada. Jadi dia panggil saya AA waktu itu. Tapi ya sebagai bagian dari masa kecil saya, lalu ikut sama-sama berjuang di Pilpres, saya sangat kehilangan sekali. Pak Badri, terima kasih Pak telah mengundang saya di sini. Untuk rekan Gus Soleh juga memfasilitasi acara ini, saya ucapkan terima kasih. Dan salam kenal untuk semua relawan. Mbak Fiska, saya sudah kenal ya Mbak, kita sudah beberapa kali ada di dalam event-event. Demikian Pak yang ingin saya sampaikan. Nggak bisa berkata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cinta Arang silakan. Cinta Iya, Papa ya. Arang. Assalamualaikum. Iya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam rahayu untuk semua rekan-rekan seperjuangan dimanapun berada, terutama untuk Pak Haji Ali Badri dan guru saya Gus Soleh semua. Dalam hal ini tidak banyak yang ingin Cinta sampaikan kepada semuanya, hanya ada dua rahasia yang sebenarnya sudah menjadi komitmen antara Cinta dengan Tia agar tidak diberitahukan kepada siapapun. Pada hari itu saat ada pernyataan bahwa Pak Ahok dipenjarakan, kami meluncur ke Cipinang. Di situ kami naik ke gerbang, pintu gerbang itu. Kita mendobrak supaya bisa masuk. Tapi naas saya terjatuh dan kaki kiri saya mengalami engsel. Saya tidak bisa berjalan. Cukup lama saya tidak bisa berjalan dalam keterpurukan itu. Hanya Tia yang menelpon saya, yang membantu saya
dan mengirimkan donasi kepada saya dengan satu kalimat, Kak Cinta, tolong rahasiakan ini, jangan bilang dari saya. Tapi pada kesempatan ini terpaksa itu semua saya ungkapkan karena bantuan donasi pengobatan kaki kiri saya yang itu bukan dari Pak Ahok atau Pak Jokowi, tapi dari Cynthia. Mohon maaf untuk semuanya bila selama ini saya diam karena memang sudah diperingatkan, dimohonkan oleh Mbak Cynthia agar tidak diceritakan kepada siapa-siapa. Besarnya donasi yang diberikan kepada saya sangat luar biasa. Hingga 1 tahun saya baru bisa berjalan, tertatih-tatih menghadapi cobaan ini, dan pada saat Cynthia meninggal, saya tidak bisa datang karena kondisi saya masih tertatih-tatih. Karena untuk yang kedua kali di dalam istana, pada saat Dirgahayu RI yang ke-73, saya tersandung kembali dan membuat engsel kiri saya kembali tergeser. Sejak itu saya vakum, tidak pernah bertemu lagi. Ya Allah, sungguh saya tidak sanggup sebenarnya menerima kenyataan ini. Hanya Cynthia yang sering memberikan donasi kepada saya. Saya bukan siapa-siapa, saya bukan ketua umum, saya hanya relawan. Tapi totalitas Cynthia kepada saya, loyalitasnya benar-benar akan saya kenang selalu, entah dengan cara apa, entah dengan bagaimana saya harus membalas semua kebaikan Cynthia. Ya Allah, semoga Allah menempatkan Cynthia di tempatnya yang layak. Pak Haji Ali Badri, maafkan Cinta, Pak tidak bisa hadir saat pemakaman karena Cinta juga tidak bisa berjalan jauh. Cinta belum bisa berjalan jauh. Cynthia, maafin Cinta. Untuk semua relawan, ketua umum, siapapun, ini contoh yang baik. Kata Cynthia, jika tangan kanan memberi, tangan kiri tak perlu tahu. Betapa jasanya, betapa bantuannya itu tak pernah saya buka, tak pernah saya bongkar. Tapi di hari ini mohon maaf Cynthia, Cinta terpaksa mengatakan semuanya ini bukan untuk memuji atau mengenangmu dengan nilai-nilai materinya, bukan dengan nilai rupiahnya, tapi sadar semua tahu bahwa jika kita ingin membantu seseorang, tak perlu publikasi, tak perlu tanda jasa. Ya Allah, tolong ya Allah, tempatkan Cynthia di surgamu ya Allah. Hanya itu ya Allah. Cinta tidak bisa berkata-kata lagi, Pak Haji Ali, Gus. Untuk semua Bang Silver, Bang Aidil, Bang Albert, Alfred, semua yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, mohon doa untuk Cynthia, doa juga untuk Cinta, semoga Cinta bisa kembali berlari untuk berjuang melawan radikalisme, intoleransi dan rasisme serta terorisme. Hanya ini yang bisa Cinta sampaikan kepada semua. Terima kasih Pak Ali, Pak Adi, terima kasih semuanya, Pak Suradi semua, terima kasih ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah kuat, saya kuat sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada Mbak Selvi? Mbak Selvi masih ada? Mbak Selvi, mendengar saya? Kalau sudah nggak ada, kiranya saya serahkan kepada Alil Hajat. Selvi ada? Ada? Selfie? Ada. Silakan Selvi. Atau dilompat sama yang lain? Silakan Selvi, atau kalau enggak yang lain? Yang lain yang mau bicara? Silakan MC yang lain aja. Bu Selfie mana? Silakan kalau di belakang Selvi.
Kalau nggak ada, saya serahkan kepada Alil Hajat atau Alil Bait, Pak Haji Badri, untuk melanjutkan silaturahmi ini, Pak Haji Badri. Oke, mungkin dari para ketum dan sahabat lain yang akan mau berbicara atau mengusulkan masalahnya, silakan. Nanti diatur oleh MC lagi. Mungkin itu, saya lihat itu ada itunya Mbak Yunya Tia Boncu. Boncu mungkin mau bicara, silakan Boncu. Boncu bisa mau bicara? Oh ya. Siapa lagi yang mau itu? Bu Nur Aida udah. Tadi mana selfie? Silakan MC diatur kembali, dipanggil teman-teman itu yang itu. Saya nggak monitor siapa yang ada ini. Masih banyak. Berlian Benyamin itu masih ada. Itu. Monggo buat teman-teman semua yang ingin berbicara, kami persilakan. Untuk pengaturannya bisa langsung di-unmute aja. Ya. Karena udah kami buka, silakan. Saya boleh? Oke, silakan, Pak. Ya, intinya saya merasa ya turut sedih, turut kehilangan karena saya selama mengenal almarhum ya cukup baik, cukup semangat, cukup konsisten terus dalam gerakan cinta tanah air, bela negara, dan beliau selalu bertutur kata dan bersikap baik bukan hanya kepada saya tetapi kepada semua orang, begitu dapat saya rasakan gitu ya. Nah ini membanggakan tentunya gitu, dan sekaligus juga menjadi semangat gitu bagi khususnya kaum wanita, kaum ibu yang aktif di pergerakan untuk bisa meneladani sikap-sikap beliau dan keramahan beliau dan tetap menampilkan sikap-sikap kewanitaan, keibuan yang lembut dalam tutur kata maupun bersikap gitu. Sehingga dengan demikian saya terus berdoa semoga kiranya almarhum dan keluarga besarnya ya, dan kita semua bisa tetap berhubungan baik. Mana siapa-siapa? Demikian dari saya dan salam hormat buat Pak Badri selaku pimpinan ASK yang juga selama ini saya rasakan selalu menunjukkan sikap-sikap sikap yang konsisten dalam pergerakan perjuangan bela negara, solidaritas sosial, begitu juga upaya membangkitkan ekonomi kreatif bagi sesama relawan maupun teman-teman di pergerakan. Salam hormat saya buat Pak Badri. Demikian dari saya, moderator, terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Mungkin yang lainnya ada yang ingin berbicara kembali pada cerita ini kita saat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siap Bapak Fox Garpen. Oh ya, siap. Monggo silakan Pak. Selamat sore. Assalamualaikum, Om Swastiastu, buat semuanya kawan-kawan relawan, ketua umum, terkhususnya Pak Ketua Umum ASK, Pak Haji Badri. Pertama mohon maaf, saya lagi di dalam perjalanan, jadi nggak terlalu lama. Mengenang Mbak Tia, Sekjen ASK, kita semua tahu. Kalau saya jelasin satu persatu, tidak cukup waktu ya Pak Haji Badri ya. Karena Pak Haji Badri dan kawan-kawan tahulah
betapa dekatnya kita sama almarhumah, masa-masa perjuangan dari 2016. Berarti orangnya paling gigih, walaupun orangnya lemah, kecil, mungkin, tapi semangatnya luar biasa, sangat besar, melebihi fisiknya. Saya mohon maaf kalau kemarin-kemarin mulai awal pembentukan grup ini mungkin terlalu bercanda, berlebihan. Bukanlah suatu karakter utama saya, tapi hanya merupakan suatu hiburan buat pribadi saya, buat kawan-kawan yang ada di grup, agar suasana duka cita yang selama ini kita rasakan mengenai kepulangan almarhumah bisa terhibur dengan canda tertawa kita di grup. Cuma satu hal, Pak Badri yang saya mau sesalkan, tapi sudah terlambat. Berarti sudah berpulang ke rahmatullahi, yaitu jadi pelajaran penting, pelajaran berharga buat kawan-kawan yang lain. Apabila ada di antara kita yang mengalami situasi fisik seperti almarhumah, tolong cepat diberitahukan sesama kawan-kawan di grup supaya kita bisa saling memperhatikan, saling antisipasi. Karena kita semua tahu pandemi COVID ini kalau tidak ditangani dengan benar, dengan cepat, ya fatal efeknya. Kita nggak bisa menyalahkan rumah sakit, kita nggak bisa menyalahkan waktu, kita nggak bisa menyalahkan pribadi kita, tapi komunikasi yang sangat penting. Jadi maaf, bukan saya mau menggurui atau memarahi Pak Ketum ASK, tapi semoga ini menjadi pengalaman yang berharga bagi kita ke depannya. Apabila ada kawan-kawan yang mengalami hal yang sama, cobalah untuk kita segera komunikasi supaya kita bisa antisipasi agar efek yang terlalu parah sampai menimbulkan kematian tidak menimpa kawan-kawan ke depannya. Bukan saya memohon, tapi masih ada harapan buat kita bersatu dalam doa, bersatu dalam tindakan ke TKP yang kawan-kawan nanti alami. Karena kita semua tahu rumah sakit memang betul-betul efektif, tapi kan peran dari kita juga sangat dibutuhkan kawan-kawan yang nanti mengalami itu. Jadi mohon maaf kalau di dalam acara ini saya agak sedikit keras, tapi inilah saya. Kawan-kawan semua yang dekat dengan saya pasti sudah tahu, para ketum-ketum, terutama Pak Ketum Koredar, Bang Adil, Pak Ketum Somer, Bang Sil, Pak Ketum Ninja, Pak Ibu Rebecca, dan kawan-kawan sekalian, Bang Ai, yang inilah karakter saya sesungguhnya, hanya untuk memprotek, melindungi sesama kawan-kawan relawan yang saya cintai. Nggak ada yang lain. Jadi terlambat kalau kita mau menyesali, tapi inilah yang sudah kita alami, biar menjadi pengalaman ke depan agar saling komunikasi. Itu aja. Mantap, Bang Fox. Maaf, Pak Gus, mohon maaf. Terlalu jauh, Gus, di Banten, Serang. Semoga tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi. Mungkin itu aja saja. Salam hormat juga buat Pak Impres, Pak Sidarto, Pak Darto, dan semuanya. Mohon maaf, saya dalam perjalanan, jadi nggak bisa background-nya kayak begini. Oke, saya pamit. Assalamualaikum, Pak Haji, Pak Ketum DPP ASK, dan kawan-kawan semuanya. Mohon maaf kalau saya kemarin terlalu keras, tapi itulah saya demi memprotek sesama kawan relawan yang saya cintai selama ini. Ya, amin. Terima kasih banyak buat abang kita, Bang Fox yang lagi dalam perjalanan. Semoga selamat sampai tujuannya, Bang ya. Ya. Tadi juga ada beberapa catatan penting tentunya apabila ada rekan-rekan kita sama relawan yang sedang sakit atau apa, jangan segan-segan untuk menghubungi relawan lainnya. Minimal kita bisa membantu saling menguatkan lewat doa. Jangan sampai kepergian seperti sahabat kita Ibu Sintia ini terulang karena kawan kita sendiri juga tidak ada yang mengetahui bahwa beliau sakit seperti itu. Jangan sampai ke depannya. Jadi saling menguatkan dan juga saling tetap silaturahim, jangan sampai putus seperti itu ya Pak Fox ya. Ya. Mungkin ada lagi yang lain ingin menyampaikan pesan-pesannya, kami persilahkan.
silakan langsung di unmute aja di pojok kiri bawah. Bisa di unmute seperti itu. Apabila tidak ada lagi, mungkin akan dimatikan live streamingnya agar kita bisa mungkin mengobrol lebih luas lagi ataupun bisa silaturahim lebih lepas lagi di luar agenda kita, yaitu doa virtual untuk mengenang Ibu Cynthia. Terakhir apa? Oh ya, silakan Bunda. Pak Badri, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Mbak Rebecca, semuanya. Buat teman-teman semua deh. Saya ingat banget sama Cynthia. Dia tuh teman baik banget. Dia orangnya sabar, dia orangnya ramah, dia senyum terus. Jujur saya nggak bisa ngomong apa-apa, tapi saya kaget banget waktu saya tahu bahwa dia udah nggak ada. Padahal saya terakhir kontak ngobrol sama dia waktu itu soal ada pekerjaan gitu. Terus saya bilang, oh ya Cynthia ntar ya kalau aku udah selesai ngurusin orang tua atau dan suamiku yang sakit, nanti kita ketemu lagi. Habis saya belum ketemu. Dari kemarin baru saya tahu bahwa dia nggak ada. Saya kaget kok. Saya tanya Bang Adil, benar Bang, dia itu meninggal gitu. Iya, tiang manis, tiang kecil mungil, kata Bang Adil gitu. Terus saya tanya kenapa gitu. Dia Bang Adil bilang, ya tadi sakit biasa atau kena COVID gitu. Saya kaget banget, kalau seandainya saya tahu dia sakit gitu, saya pasti datang temuin dia sama dia deh gitu. Dia tuh teman baik. Saya kagum banget sama dia, kesabarannya dia tuh luar biasa banget. Dia orang yang tangguh. Saya kenal dia dari mulai lama banget udah dari mulai Jokowi yang pertama, dukung Jokowi pertama sampai ke Ahok, sampai sekarang kita masih kontak. Saya bulan kalau nggak salah September atau Oktober saya kontak sama dia, dan setelah itu saya nggak sempat lagi karena saya harus ngurus suami yang sakit. Jadi saya jujur saya benar-benar kehilangan banget sama dia. Karena dia teman baik banget, teman yang sabar, yang selalu banyak. Oh dia sabar, dia selalu bilang, udah nggak apa-apa, sabar ya, semua sabar kayak gini, nggak apa-apa, nggak aktif, tapi tetap memantau kayak gitu. Dia selalu ngomong kayak gitu, nggak apa-apa, Pinkan, makanya kayak gini udah kayak gitu. Saya ketemu juga di Jalan Surabaya waktu itu, ketemu sama dia juga bilang, aku bilang saya nggak bisa aktif di ARJ, nggak apa-apa, Pink, nggak apa-apa, pokoknya kamu monitor aja gitu aja. Terus dia selalu yang menguatkan saya untuk saya tetap bisa bertahan waktu itu. Makanya saya benar sangat kehilangan Tia banget. Jujur saya sangat kehilangan Tia banget. Mudah-mudahan saya selalu berdoa sama Tuhan Tia tuh ditempatkan di tempat yang baik dan dia makin tersenyum di sana, makin sumeh dan buat kita jadi pelajaran buat kita buat selalu tersenyum sama siapapun dan apapun masalahnya, apapun kita bertengkar sama orang, nggak boleh tunjukkan emosi tapi tunjukkan senyum aja gitu. Saya kenal Tia juga, kalau kemana-mana selalu sama Pak Badri. Jadi kalau ada Pak Badri pasti ada Tia, kalau ada Pak Badri pasti ada Tia. Makanya saya bilang kalau lihat Pak Badri Tia mana? Oh dari sana gitu. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Tia di sana juga tahu bahwa teman-temannya seperjuangan, teman-teman relawannya semua menyayangi dia, mengasihi dia. Terima kasih Pak Badri, saya sudah diundang. Makasih Bang Aidil, saya sudah dimasukkan dalam grup. Makasih juga Gus Soleh yang sudah bikin saya di foto-foto bersama Tia. Terima kasih videonya. Makasih buat semuanya. Makasih. Semoga hubungan kita dengan teman-teman tidak ada putus lagi, nggak ada yang putus hubungan, tapi tetap ada silaturahmi, tetap ada komunikasi. Kalau ada apa-apa saling hubungin, saling kontak. Makasih ya Bang Aidil, makasih Pak Aidil sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Mungkin ada lagi dari kawan-kawan yang ingin menyampaikan pesan dan kesannya untuk mengenang 40 hari Ibu Cynthia. Ya, saya. Oh iya, boleh silakan Mbak Ya. Nirwana ya. Oke, Ya. siap. Saya Nirwana dari GK Ladies, saya bendahara. Dan kenangan saya bersama Mbak Tia selama perjuangan, baik itu pada saat Ahok Jarot maupun sampai dengan Pak Jokowi ya, perjuangan ke Pak Jokowi. Dan saya lihat Mbak Tia ini adalah seorang wanita yang cantik, yang baik hati, dan selalu ramah. Dan saya terkesan untuk itu. Dan saya juga mengatakan kepada Pak Badri, pasti merasakan hal yang sangat berat ya Pak ya. Apalagi Tia adalah orang yang paling terdekat lah ya sebagai sekretaris. Dan saya lihat kemana-mana pun pada waktu perjuangan terus saja bersama. Dan ya hidup ini memang seperti itu. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil. Jadi untuk itu saya berharap tetap kuat, tetap sehat, apalagi pada saat sekarang ini kita harus melewati masa-masa pandemi COVID-19, kita nggak tahu. Saat ini kita bisa bersama. Besok lusa kita nggak tahu juga bahwa kita juga bisa akan mengikuti beliau. Tapi semuanya kita serahkan kepada Allah, bahwa dialah yang punya hidup kita. Kita tetap melakukan protokol kesehatan, tetap juga menjalankan aktivitas kita. Sebagai relawan, saya tahu semuanya pasti kita hadapi di tengah-tengah masyarakat. Karena hati kita, karena memang sebagai relawan itu pasti berbeda dengan yang lain. Kita selalu pengen untuk berjuang untuk rakyat. Bahwa kita mau turun ke masyarakat, walau padahal yang kita hadapi itu kan banyak ya. Masalah pandemi seperti ini, ada orang yang menyatakan, oh, ya ngapain sih kalian keluar-keluar? Lebih baiklah, udahlah, di rumah saja. Tapi hati ini tidak bisa dipungkiri, dan mungkin itu juga yang terjadi bersama Mbak Tia. Sehingga ya dia juga terkena ini ya COVID-19. Tapi kita tahu semuanya itu adalah sudah diaturkan oleh Yang Maha Kuasa. Hanya itu yang saya bisa katakan kepada Pak Badri, tetap kuat, tetap sehat ya Pak ya. Ya, terima kasih. Ya, Terima kasih. iya Pak, ya. Saya juga sangat senang sekali Bapak sudah mengundang saya di acara ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih banyak untuk Mbak Nirwana. Mungkin ada lagi dari kawan-kawan yang lain. Monggo, silakan, kami persilakan. Pak Muhardi apa sudah hadir? Tadi Ya, sudah. Terima kasih Mas Nurul. Siap, Pak Muhardi, mohon maaf. Mungkin forum ini kita tutup dulu, baru dilanjutkan Rahmat Tamah berikutnya ya. Dicukupkan dulu. Dicukupkan dulu. Terima kasih majelis yang mulia. Selesailah sudah acara tahlil, doa bersama, dan tausiah singkat dari Ustadz Gus Soleh tadi. Kami atas nama pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada Alil Hajat, Bapak Haji Badri, dan juga inisiator Agama Cinta, Gus Soleh, mewakili keluarga Stam Bimbo, dan juga sesepuh kita, Pak Jarto tadi, Pak Sudarto, dan Nusubroto. Akhirnya marilah kita tutup majelis ini dengan mengucapkan subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga mendapatkan barokah dari pertemuan ini. Kami serahkan kepada Gus Soleh. Gus Soleh, silakan Gus Soleh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Badri. Terima kasih. Silakan Gus Soleh. Selalu untuk bincang-bincang santai maupun kita kumpul teman-teman relawan. Silakan dipimpin oleh Mas Nurul. Diatur